Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Hotefuddin dengan NIM 18222210044. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai DFT. Jadi apa sih itu DFT? DFT itu sendiri merupakan singkatan dari bahas mengenai transformasi Fourier. Transformasi Fourier sendiri itu apa? Transformasi yang mengubah nantinya akan ada domain dari domain waktu, si dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi sudah dari domain waktu, cuman umumnya memang dari domain waktu, bisa dari domain jarak dan juga lain-lainnya. Nah, nantinya bagaimana sih hasilnya itu? Ini kita maju dulu. Nah, ini nantinya ini kan ada fungsi, ini fungsi dari domain waktu nantinya diubah menjadi domain frekuensi. Nah, misalkan nih kita punya nih tiga gelombang, terus kita superposisikan, kita tambah, jadinya nanti bentuknya seperti ini. Jadi dari tiga gelombang ini, cara dari waktunya nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lakukan transformasi Fourier, kita nanti akan mendapatkan grafik dalam domain frekuensi, yaitu seperti ini. Nah, nantinya gelombang-gelombang yang kita tambahkan tadi, yang superposisi, gelombang-gelombang mendukungnya tadi, akan membentuk puncak-puncak di frekuensinya masing-masing. Misalkan ini frekuensi A, frekuensi B, frekuensi C. Nah, ini nanti kalau diubah jadi ke transformasi Fourier, nantinya akan membentuk puncak-puncak seperti ini, yang menggambarkan gelombang-gelombang mendukung itu. Kita lanjutkan. Lalu di sini kita selanjutnya akan membahas nih rumusnya bagaimana. Nah, secara analitik pada dasarnya itu seperti ini rumus persamaan transformasi Fourier. Jadi kita mengubah fungsi yang awalnya domainnya waktu ft kecil ini menjadi domain frekuensi yaitu f yang besar ini. Nah, bagaimana caranya kita integralkan dari nilai tak hingga sampai tak hingga dengan persamaan seperti ini ya. Di pangkat min j omega t dt. J, J ini adalah dia itu seperti dia bilangan imajiner, mewakili bilangan imajiner. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung sesuatu dalam domain dalam komputasi ya, dalam komputasi itu kan kita tidak bisa menghitung dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, dan juga kita tidak bisa melakukan integral juga biasanya. Nah, biasanya bagaimana cara menggantinya? Nah, itu kita sederhanakan menjadi ini summary. Jadi kita ubah menjadi operator sigma. Bisanya kalau di komputer seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita ingin lebih mendekati ini, bisa kita perkecil untuk nanti dt-nya ini. Gitu dari untuk jaraknya. Nah, terus kita juga nggak bisa menghitung dari hingga sampai hingga. Ini kita ambil sebagian saja. Misalnya kita punya data sebanyak fn itu sebanyak n gitu ya. Fn-nya itu ada sebanyak n. Nah, nantinya kita jumlahkan sampai n-1 gitu. Nah, terus tadi kan ini persamaannya adalah min J omega T. Nah, omega sendiri itu kan 2pi dikali frekuensi ya. Nah, di sini frekuensi itu kita ibaratkan kita simbolkan sebagai K ya. Jadi 2pi F kan biasanya. Sini kita ubah menjadi 2pi K. Terus di sini kan tadi ada ini kan ada TDT ya. Namun kan di sini nggak bisa, kita pakainya ini. Nah, untuk menggantikan TDT itu, kita ubah menjadi N per N besar. Gitu. Jadi biar N-nya itu kecil-kecil gitu loh. Jadi sesuai sebanyak apa itu. Gitu. Nah, nantinya eh kan ini fungsi E pangkat min J alfa. Jadi kita bisa punya persamaan itu. Biasanya itu ada E pangkat min I alfa persamaan trigonometri, persamaan Euler, itu kita bisa ubah menjadi bentuk
sin kostan kita bisa ubah menjadi bentuk trigonometri yaitu seperti ini. Jadi jika ada E pangkat I min I alfa, maka nanti bisa sama saja dengan cos alfa dikurangi I sin alfa gitu. Jadi seperti ini. I-nya kan J ya. Nah, jadi persamaan yang awal ini akan berubah menjadi persamaan yang di bawah ini. Nantinya di sini akan ada bagian imajinasi yaitu persamaan sinusnya. Tadi untuk satu dimensi ya, untuk satu dimensi, ini kan untuk input satu dimensi, maka nanti outputnya juga akan satu dimensi. Nah, nanti kalau misalkan kita ada dua dimensi untuk inputnya, itu dx, dy untuk kembangnya, maka nantinya frekuensinya juga ada frekuensi satu dan frekuensi dua. Itu di sini ada K1, K2 juga kan ada N1, N2. Sama saja sebenarnya, cuman nol ditambah saja. Nah, ini misalkan kita mau mencontohkan nih dengan yang dimensinya satu. Jadi misalkan kita punya data ini, tujuh data ini, kalau misalnya kita punya tujuh data di FT-nya, FE-nya, nanti di FK-nya kita juga akan mempunyai tujuh data juga. Delapan sini sama nol. Jadi dari nol sampai 7 di sini juga dari nol sampai 7. Seperti itu. Terus kita masukkan saja di sini, nanti bagian realnya akan di seperti ini. Kita bisa plot ini, nantinya kira-kiranya akan eh, membentuk grafik yang tadi di FT. Ini misalkan kita membuat superposisi ya seperti ini. Nanti kita lakukan ini di Python. Ini kita langsung saja ke operasi di FT-nya. Nah, jadi di sini ini kita hmm, akan membuat persamaan ini dari persamaan yang analitik ini menjadi persamaan yang di maksudnya kode kode di komputer. Oke. Nah, jadi yang kita ingin itu pertama kan ini FK ya. FK. FK ini bagaimana persamaannya? Nah, akan ada bagian real dan juga bagian imajiner. Biasa kita itu bagian real dan imajinernya masing-masing kan ya. Nah, di sini kan kita mau menambahkan nih untuk yang pertama ini bagian real. Ya, bagian real kita masukkan yang nol, n sama dengan nol, n sama dengan satu, n sama dengan 2, n sama dengan 3. Nah, itu di sini kita mulai dari n-nya sama dengan satu ya. Kenapa? Karena kalau di sini kan kita masukkan nol nanti bisa terjadi error kan misalnya untuk perhitungan dengan nol itu. Maka dari itu indeksnya kita geser. Yang awalnya dari nol sampai n-1 kita geser dari satu sampai n gitu. Yang kita masukkan persamaan tadi. Nah, ini kan awalnya kan untuk biar gampang aja kita bikin suatu apa sih namanya suatu variabel-variabel untuk yang bagian real dan juga bagian imajiner seperti itu kan. Lalu untuk setiap masing-masing nilainya ini kan, jadi nilai realnya kita tambahkan nanti dengan ini. Awalnya kan nggak ada dia nol, ya kita awalkan nol, terus ya udah kita hitung yang dari satu, terus dua, tiga dan seterusnya sampai n. Maka dari itu kan di sini for n dari satu sampai n, begitu. Nah ini persamaannya kan fn, fn yang kn ini kita kali dengan kosinus dari 2pi n k per n besar. Imaginer juga gitu, tapi persamanya kan jadi sinus ya. Jadi di sini kita tidak usah tambahkan untuk J-nya karena ya udah kita anggap saja itu bagian imajiner gitu. Nah, nanti yang kita plot itu apa? Yang kita plot itu adalah nilai intensitasnya. Nah, intensitasnya sendiri itu adalah bagian real kuadrat
ditambah bagian imaginary kuadrat, terus nanti kita akar, jadinya seperti ini. Nah, nanti kalau kita plot akan menghasilkan gambar seperti ini, yang di K ini. Jadi dari fn ini kita Fourier-kan jadi seperti ini. Ini tadi untuk gelombang awalnya, gelombang awal superposisinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah bagian realnya, bagian imajinernya. Kalau kita pisah, itu seperti ini. Nah, bagian tadi hasilnya kan ini. Nah, kita bisa lihat ya bahwa dari ketiga gambar ini sebenarnya mereka itu adalah fungsinya simetri. Jadi ini kita lipat di sini, ini kita bisa lipat di sini, yang ini kita lipat dua kali ke sini, terus kita lipat ke bawah gitu. Ya kan nantinya akan sama. Kenapa? Karena ini kita bisa lihat dari fungsinya mereka sendiri. Kita pakai di sini saja lah ya. Dan dari fungsi mereka sendiri ya. Nah, bagian real itu adalah dia adalah fungsi kosinus dan bagian imajinernya adalah fungsi sinus. Nah, kita tahu ya kalau misalkan fungsi kosinus itu adalah fungsi yang dia itu fungsi genap. Kalau fungsi sinus itu dia itu fungsi ganjil. Jadi mereka itu fungsi yang simetri. Tapi simetrinya berbeda. Kalau fungsi genap, fungsi kosinus ini dia itu simetri di sumbu sumbu y-nya. Kalau untuk yang ini dia itu simetri terhadap titik 0,0 kalau si sinus. Nah, maka dari itulah nilai kosinus untuk yang negatifnya, untuk negatif X itu nanti nilainya akan sama dengan Fx. Untuk F negatif X akan sama dengan Fx. Nah, jadi ini kan dari titik tengahnya ini, dari simetrinya, dia itu pasti sama. Tapi kalau sinus, dia itu sama kayak nilai negatifnya. Jadi kalau kita tarik dari ke nol ini, sini, 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 dia itu akan sama. Jadi dia pencerminannya dari sini, gitu. Nilai ininya kan, misalnya ini nilai X4-nya, Fx4-nya, dia akan sama dengan Fx-4 gitu dan seterusnya. Pokoknya jaraknya dia dari sumbu simetrinya dia itu sama gitu. Kita coba bahas di sini mengenai puncaknya. Kan tadi kita bahas di depan ya. Kalau misalkan hasil di FT itu dia akan selalu mewakili si ininya, si puncaknya ini akan selalu mewakili gelombang pendukungnya. Nah, tapi di sini kan tadi kan gelombang pendukungnya ada tiga. Tapi di sini hasilnya kan cuma dua ya. Kalau yang simetrinya ini. Kenapa cuma dua? Kita bisa lihat dari sini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari U3 dan U2, dia itu kan membentuk satu lembah dan satu bukit ya, alias satu gelombang. Tapi kalau di U1, dia itu kan membentuk garis miring saja, dia membentuk gelombang. Nah, karena dia itu masih belum mencapai keadaan satu gelombangnya dia. Kalau misalkan dia sudah membentuk satu gelombang, maka dia bisa muncul di sini. Tapi kalau misalnya belum, dia tidak akan. Nah, itu dipengaruhi oleh apa sih? Dipengaruhi oleh ininya, delta X dan N-nya. Kalau misalnya ini kan dia tadi sampai 20 aja ya, dari 1 sampai 20. Kalau misalkan kita perlebar, misalkan dari sampai berapa itu 100.000, pokoknya sampai si ini semuanya mencapai keadaan satu gelombang, satu gelombang dan satu bukit setidaknya, itu dia bisa nantinya mem- membentuk puncak lagi di sini begitu. Ya coba ya kita sekarang buat saja kodenya di Python.
Kan U1 ini dia adalah T. Nah, T gitu aja deh. Berapa ya? Ya, terus di sini. Dua, dua pitek gitu aja deh. Yang U2 misalkan 0,5. Kita bikin lagi. 3. Kan 10 deh. 10 pitek gitu. Udah. Terus kita buat nih superposisi. Kan superposisinya adalah FP. Dia itu sama dengan ini def FT. Dia itu sama dengan, nggak bisa ya, oh salah. Kan kita punya dulu deh data time-nya. Kan E-nya berapa ya? E-nya sampai 20 deh, 100 deh.
Gimana tadi? Lihat lagi bersama DFT-nya. Ini FN jadi kita jumlah dulu deh. Gini deh. Wah. FN ke T, terus kita kalikan 2 I kali N kan kali T. Gini deh, biar sama bentuknya. I N kali K lagi dengan N. Ini kok ini.
Udah, ini nanti bener kan gini. Ini kan kita jumlah untuk yang untuk K yang pertama kan, untuk misalnya K-nya satu, bla 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 bla, itu lalu kita append. Ya, setelah itu kan nanti kita dapatkan series of K sama series of ini kan. Berarti kita dapatkan I-nya kan. Berarti I sama dengan sama dengan ini deh, F real K ke I dibagi F imajiner K ke I for I in. Dah, lalu nanti kita plot. Kita plot semua deh. Nah, jadi kita punya semua data itu. Ya lupa anunya apa. Jadi kita kasih GP saja. Salah, salah, salah. Tolong kan satu N, dua N, tiga N, FN,
Oh iya ini, makasih GPT sudah membenarkan ini. Kalau cuma tak bagi, salah. Jadi kita copy dulu saran di sini. Bisa tunggu. Ini untuk gelombangnya masing-masing. Terus ini untuk superposisinya. Kalau ini untuk bagian real, ini bagian imajiner. Ya, nanti akan membentuk seperti ini. Nah, sama seperti tadi, sini kan untuk yang U2. U2 dia kan nggak sampai satu gelombang ya. Karena U2 nggak sampai satu gelombang, maka dari itu di sini dia itu cuma muncul dua aja, dua puncak. Coba kita tambah N-nya gitu, biar nanti kelihatan gitu. Yang semakin berat sih sebenarnya, karena semakin banyak titik yang harus dikalkulasi. Sudah 1.000 tapi ini masih belum menutup satu gelombang ya. Sudah kita coba ganti saja deh. Yang ini, yang dua, ininya dua, ini lima, biar nanti semakin cepat untuk terjadinya satu gelombangnya. Kalau tadi kan sangat lama ya. Kita evaluasi ulang. Nah ini sebenarnya dia sudah terjadi ya, tiganya, tapi sangat kecil. Coba kita ininya lebih kecil aja deh. 100 lagi itu, kembali ke 100. Ini sebenarnya di sini sudah terjadi tiga ya. Ini, dan ini. Cuman yang bagian ini, dia itu lebih terlalu dempet ya sama yang satunya. Coba kita ganti lagi deh, biar lebih besar gitu jaraknya. Ini dia sebenarnya sudah terjadi ya, cuman yang U3 dia terlalu cepat. Jadi dia hilang gelombangnya. Kayak gini deh. Ini 10 aja.
Nah, kalau gini kan semuanya terlihat ya. Nah, bisa kita lihat juga kalau dia itu bisa dibagi dua, dia itu simetrik. Ini sama ya. Ya benar. Kita taruh di sini. Ini adalah, dan sekarang kita coba pindahkan semua ini ke Word. Kita bikin file Word-nya. Zoom sekali ya. Di judulnya tadi, EFT sebagai awal efektif.
Itu sama dengan integral dari ya, kita kali dengan itu tadi. Jadi 2 PNK per N. Tahu dia bisa dirubah menjadi
Kisah kita ini bukan kehendakku, juga bukan kehendakmu, tapi kehendaknya. Ku tahu tak mungkin terjadi, bagai asap yang tak bertepi. Harus ku akhiri, harus ku hadapi sepi hidup ini. Seandainya kita selalu satu dalam cinta, juga dalam cita. Seandainya kita selalu satu berpadu dalam angan dan harapan, dalam suka atau nestapa, dalam langkah menuju hidup bahagia. Oh bahagia, sesayup tatapanmu di alam yang bisu, dan bayang-bayangmu kasih menyapukan cahaya jalan hidup kita berbeda.